Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang neraca pembayaran dan penyesuaian. Di slide selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Bisa di next. Yang pertama, anggota kelompok kami adalah Dila Irewati yang sedang berhalangan tidak bisa mengikuti presentasi. Yang kedua, saya sendiri, Mila Swatendasana. Yang ketiga, Silviana Sri Febrianti. Yang keempat, Fimas Rajab Nur Hidayat. Yang kelima, Syafrijal Hakiki. Dan yang keenam adalah Devi Aryani. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Fimas Rajab Nur Hidayat. Kepada Fimas Rajab Nur Hidayat, dipersilahkan. Di sini pengertian neraca pembayaran dan penyesuaian. Neraca pembayaran atau Batch of Payment Manual (BPM) adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang atau jasa, transfer keuangan dan moneter antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain untuk suatu periode waktu tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih Fimas telah mempresentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Syafrijal Hakiki. Kepada Syafrijal Hakiki, dipersilahkan. Ya baik, sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan terkait transaksi-transaksi dalam neraca pembayaran atau BOP. Baik, saya akan menjelaskan terkait transaksi-transaksi dalam neraca pembayaran atau BOP. Yang pertama, ada transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus kas atau devisa dari dalam negeri ataupun ke luar negeri. Lanjut, kedua ada transaksi kredit. Adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Selain itu, transaksi ekonomi dalam neraca pembayaran juga dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, ada transaksi berjalan atau current account. Lalu ada transaksi modal atau biasa disebut dengan capital account, yaitu transaksi yang menyangkut investasi modal dan emas. Lalu yang ketiga, transaksi satu arah atau unilateral transfer. Dan ada pun beberapa istilah transaksi dalam neraca pembayaran. Salah satunya yang pertama, eros and omission atau selisih perhitungan. Lalu yang kedua ada transaksi accommodating atau lalu lintas moneter. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Bisa saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizal Hakiki telah menyampaikan paparan materi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Devi Aryani. Kepada Devi Aryani dipersilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme atau proses penyesuaian neraca pembayaran. Terdapat 3 macam mekanisme atau proses penyesuaian yang penting menyangkut neraca pembayaran, yaitu yang pertama, mekanisme harga adalah mekanisme penyesuaian neraca pembayaran melalui perubahan harga-harga. Yang kedua, mekanisme pendapatan mekanisme penyesuaian melalui kebijakan atau pengaturan pendapatan nasional yang singkatnya disebut mekanisme pendapatan. Menggambarkan adanya saluran lain bagi proses penyesuaian neraca pembayaran. Yang terakhir, mekanisme moneter, mekanisme Hume, sesungguhnya tidak murni mekanisme harga sebab sebelum satu harga naik atau turun. Terjadi penyebab lain, yaitu aliran uang masuk atau keluar negeri.
Terima kasih kepada Kakak Deviaryani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Vimas Rajab Nur Hidayat. Silakan untuk Saudari Baik, selanjutnya masalah dalam analisis neraca pembayaran. Yang pertama, seringkali mengabaikan antara transaksi internasional yang suatu dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran diasosiasikan dengan satu transaksi saja tanpa melihat hubungannya dengan yang lain. Contohnya, investasi di luar negeri dianggap menambah defisit neraca pembayaran karena menyebabkan terjadinya aliran modal keluar. Yang kedua, surplus dalam transaksi yang sedang berjalan sering dianggap baik. Sebaliknya, defisit dianggap jelek. Anggapan semacam ini tidak selalu benar. Yang ketiga, keputusan untuk memberikan bantuan atau aid seharusnya lebih didasarkan pada kekuatan ekonomi negara secara keseluruhan, misalnya diukur dengan penghasilan per kapita, bukan atas dasar pertimbangan neraca pembayaran. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Selviana Sri Febriana. Silakan. Baik, jadi di sini kesimpulannya adalah neraca pembayaran merupakan ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Tujuan utama neraca khususnya yang terkait dengan hasil praktek hubungan ekonomi dengan negara lain neraca perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijakan neraca pembayaran merupakan bagian integral dari kebijaksanaan pembangunan dan mempunyai peranan penting dalam pemantapan stabilitas di bidang ekonomi yang diarahkan guna mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peluasan kesempatan kerja. Di samping itu juga diusahakan tercapainya perubahan fundamental dalam struktur produksi dan perdagangan luar negeri sehingga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tantangan-tantangan di dalam negeri dan keguncangan ekonomi dunia. Terima kasih kepada Teteh Silvi telah mempresentasikan kesimpulan. Dan sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.